Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya Robih Mulidin. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pelajaran tajwid. Bukunya masih sama, yaitu bukunya seperti ini, seperti pada gambar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang lam ta'rif. Nah, yang ini. Lam ta'rif bab 7. Di mana ilmu tajwid sudah, cara membaca ta'awudz, basmalah dan surat sudah, cara membaca basmalah sudah, hukum nun sukun dan tanwin sudah, hukum mim dan nun bertasydid sudah, hukum lam dan ro juga sudah. Jadi untuk pembahasan kali ini yaitu hukum lam ta'rif ya, ini nih. Bab 7 part 11 kalau nggak salah. Di sini saya sudah menyiapkan gambar-gambarnya, kita langsung saja kita buka. Lam ta'rif ini bab 7 ya. Yang disebut lam ta'rif yaitu alif dan lam yang selalu berada di awalan kata benda isim sehingga perkataan tersebut menjadi ma'rifat ya. Al ada yang dibaca terang dan jelas atau diizharkan karena berhadapan dengan huruf-huruf tertentu. Dan ada pula al yang bunyinya dihilangkan atau tidak diucapkan melainkan diidghamkan pada huruf berikutnya. 1. Nah, di sini lam ta'rif itu ada 2 ya. Yang pertama itu 1 al-qamariyah atau alif lam qamariyah. Ini nomor 1. Al-qamariyah ialah al yang ada pada suatu huruf qamariyah, maka al tersebut dibaca jelas atau terang bunyinya. Huruf qamariyah tersebut ada 14. Nah, huruf qamariyah nih, alif lam qamariyah itu ada 14, yaitu di sini sudah ada alif, ba, za, ha, kha, ain, gin, fa, qa, ka, mim, waw, ha, ya. Kalau disingkat itu jadi gini, abgi hajaka wahob akimah. Kalau kita singkat hurufnya itu ada 14 ya. Kemudian lanjut, huruf-huruf qamariyah dengan contoh-contohnya ketika didahului alif dan lam. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh dari alif lam qamariyah: Al-Quran, Al-Jannah, Al-Yaum, Al-Awwal, Al-Fil, Al-Wahyu, Alhamdu, Al-Kitabu. Nah, ini adalah contoh dari alif lam qamariyah. Jadi alnya itu dibaca. Tadi kan alif lam qamariyah itu ada 14 hurufnya, yang ini yang dicontoh ini. Contohnya huruf qa, kemudian ja, kemudian ya, kemudian alif, kemudian fa, ini nih. Kemudian wa, kemudian ha, kemudian ka. Nah, dari 14 ini contohnya ini huruf-huruf ini. Jadi huruf alif lam qamariyah itu ada 14, alnya itu dibaca Al-Quran dan seterusnya. Keterangan, alif lam qamariyah di permulaan atau kata awal kata maka dibaca jelas al-nya sebagaimana contoh di atas tersebut tadi ya. Jadi dibacanya jelas. Dan apabila alif lam qamariyah terletak dalam rangkaian kalimat, maka alifnya tidak dibaca. Yang dibaca hanya lamnya saja. Misalnya al-malikul. Nah, ini tadinya kan, nah ini nih, al-maliku, al-haqqul mubin, tapi tidak dibaca alnya, tapi dilanjutkan al-malikul haqqul mubin. Nah, jadi alnya itu tidak dibaca tapi dilanjutkan kalau di pertengahan kalimat. Kemudian yang kedua, yang tadi alif lam qamariyah, kemudian yang sekarang alif lam samsiyah yang kedua ya. Al samsiyah ialah al yang ada pada suatu huruf syamsiyah yang diberi tanda saksi saddah, maka lamnya tidak dibaca. Hukum bacaannya adalah bila alif dan lam al
bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf qamariyah, cara membacanya dengan mengidghamkan atau mentasydidkan pada huruf syamsiyah sehingga tidak terbaca lagi meskipun tulisannya tetap ada. Kalau tadi kan alif lam qamariyah itu alnya dibaca, kalau misalnya alif lam syamsiyah itu alnya tidak dibaca tapi dimasukkan atau diidghamkan. Nah, hurufnya juga sama, ada 14 di sini. Ta, sa, da, za, ro, za, sin, shin, so, do, to, zo, lam, nun. Nah, ini huruf-huruf alif lam syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah di atas terkumpul dalam syair berikut dan terdapat pada awal tiap-tiap kata. Nah, kalau dikumpulin seperti ini. Tib summasil, rahman, tafuz dib daniam, da su azonin, zur syarifan lil karom. Kalau dikumpulin seperti ini hurufnya kalau dijadiin syair ya. Huruf-huruf syamsiyah dengan contoh-contohnya ketika didahului alif dan lam. Nah, ini contohnya ya. Tuh. Ad-duha, asyamsu. Jadi nggak dibaca al-duha tapi al-duha. Ini juga sama, nggak dibaca al-syamsu tapi asyamsu, dimasukkan atau diidghamkan. Jadi alif lamnya tidak dibaca kalau alif lam syamsiyah. Kemudian lanjut. Nah, ini contohnya juga. Nah, banyak contohnya ya. At-tammah, as-sama, as-sulus, dan seterusnya ya. Jadi alif lamnya itu tidak dibaca tapi lanjut ke huruf yang berikutnya. Ini nggak dibaca al-tammah tapi at-tammah. Ini sama, nggak dibaca al-sama tapi as-sama, dan seterusnya. Keterangan alif syamsiyah tersebut baik di permulaan atau awal kata maupun di dalam rangkaian kalimat lamnya tidak dibaca tetapi dipadukan dengan huruf-huruf syamsiyah tersebut bertanda tasdid. Misalnya an-nafsu bin nafsi, dibacanya tetap an-nafsu bin nafsi ya. Alif lamnya tetap gak dibaca tapi langsung ke huruf nun ya. An-nafsu bin nafsi, jadi dimasukkan. Nah, selesai. Demikian video pembahasan untuk lam ta'rib, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi kembali. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.